Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Buin berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan semuanya dalam keadaan yang baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama kembali beribadah. Semua sudah siap? Nah, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan ada di antara kami, memimpin kami, menyertai kami, sehingga ibadah kami dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan baik karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan, dan mari bersama-sama anak-anak kita berdiri. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan memakai gerakan. Ayo semuanya berdiri. Nanti tirukan Buin gerakannya. Tuhan peliharakan saya setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, berterima kasih, Tuhan peliharakan saya setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Kita boleh melihat matahari pagi, kita boleh mendengarkan kicauan burung, dan kita bersyukur akan kasih Tuhan itu kasih Tuhan. Nah, sekarang kita akan naikkan pujian yang kedua, panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Itu kasih Tuhan, sangat panjang, sangat lebar, sangat tinggi, sangat dalam, tidak bisa terukur. Nah, sekarang anak-anak kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami naikkan syukur padamu saat pagi hari ini, jika kami boleh belajar bersama-sama untuk mengasihi Tuhan. Kami rindu untuk mengenal isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Roh Kudus, didiklah kami, ajarlah kami, beri kemampuan kami memiliki telinga seperti murid. Dalam nama Yesus, urapan Allah kiranya turun atas kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang buah. Siapa yang tidak suka buah?
Oh, tentunya semua suka buah ya. Ibu ada bawa ini. Ini buah yang sangat sedap. Siapa yang tidak suka anggur, jeruk, ini apel. Ya, ini sangat enak untuk tubuh kita. Tentunya tubuh kita biar sehat, kuat. Nah, saat ini kita belajar tentang buah-buah roh yang terdapat di dalam suratan Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita perhatikan baik-baik Alkitab kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah suratan Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Galatia. Pagi hari ini kita belajar tentang buah-buah roh. Kalau buah ini ada pohonnya, anak-anak ya. Kalau yang buah roh tentunya pohonnya di mana? Di dalam seluruh tubuh kita dari kepala sampai telapak kaki. Tadi dibacakan ada 9 buah roh. Itu harus diingat, 9 buah roh. Ini buah roh. Ada 9. Apa itu yang pertama? Kasih. Kasih adalah salah satu sifat daripada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh. Apa itu ya? Kasih itu apa ya? Saling mengasihi. Kita tidak boleh beda-bedakan teman. Kemudian yang kedua adalah sukacita. Sekalipun kadang mungkin di sekolah teman-teman kita usil, kita harus ada damai sejahtera. Yang ketiga ini damai sejahtera, ada sukacita. Sukacita ini nampak dari muka kita. Sukacita nampak dari muka kita. Kemudian di dalam hati kita tentunya ada damai sejahtera. Bukan cuma 3 ini, ada lagi yang keempat. Kesabaran. Kalau sudah ada damai sejahtera tentunya kita harus sabar menghadapi segala sesuatu. Kemurahan, ini adalah juga sifat Tuhan Yesus yang murah hati. Kebaikan, sebagai anak Tuhan Yesus harus menunjukkan sifat kebaikan karena Tuhan Yesus bersifat juga baik, di mana-mana dia berbuat baik. Kemudian ada kesetiaan. Ini berbicara tentang teman dengan teman. Misalnya punya teman di sekolah, harus setia. Tidak boleh menjelek-jelekan. Ini namanya setia. Tidak boleh menjatuhkan. Mungkin bersaing tentang pelajaran. Aku tidak mau dikalahkan si A. Aku harus berjuang. Itu harus setia. Tidak boleh menjatuhkan. Kemudian kelemah lembutan, sopan, ya, sopan terhadap siapapun dalam tutur kata. Sekalipun Tuhan Yesus katanya lemah lembut tapi pernah marah di bait Allah, itu marahnya maksudnya menegur dengan tujuan yang positif. Jadi orang harus tegas. Bukan berarti lemah lembut itu lebay atau lembek gitu, tidak, tapi harus tegas. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan diri. Ini penguasaan diri ini menyangkut semuanya. Kalau punya kasih, punya kelemah lembutan, punya kesabaran, punya kesetiaan, itu semua wujud dari penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri ditulis di pertama, bukan di atas tadi, bukan didahulukan? Karena penguasaan ini menyangkut semuanya.
Kalau orang mau marah, harus ada penguasaan diri, harus ada kontrol. Marah, kata firman Tuhan, tidak boleh sampai terbenam itu matahari. Jadi kita harus belajar betul-betul tentang buah-buah roh, agar supaya di dalam kehidupan kita, tadi Ibu katakan pohonnya adalah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada buah kesabaran, ada buah kesetiaan, ada buah kasih, ada buah damai sejahtera yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, kalau kita sedikit-sedikit ngambek, kita sedikit-sedikit marah, di manakah buah-buah roh yang kita dengar dari firman Tuhan? Ya, karena apa? Semua buah roh itu adalah sifat daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan dalam kehidupan kita buah-buah roh ini, otomatis orang melihat, orang Kristen sabar, orang Kristen dihina, diejek, sabar, dicubit, disenggol, diusilin temannya, tidak apa-apa, ada penguasaan diri, ada penguasaan diri, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap waspada. Firman Tuhan menjadi apa? Menjadi alarm, menjadi peringatan, menjadi jangan, pokoknya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sudah bilang jangan, itu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bagaimanakah kita bisa berbuat tentang buah-buah roh? Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Bagaimana caranya? Apakah itu Roh Kudus? Roh Kudus itu seperti lampu listrik, itu kita lihat hasilnya ada penerang. Tetapi kita tidak bisa tahu itu arah setrumnya itu dari utara, selatan atau kemana-kemana, enggak tahu. Tetapi kalau kita sentuh, ada setrumnya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus enggak bisa kita lihat secara kasat mata kecuali ada orang yang dikasih karunia oleh Tuhan untuk melihat pribadi Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus di dalam hidup kita ada ekspresi, ada diwujud nyatakan dalam kehidupan kita menjadi buah-buah roh. Orang lain bisa menikmati damai sejahtera, orang lain bisa menikmati sukacita, orang lain bisa menikmati semua yang ada buah-buah itu di dalam hidup kita karena tentunya pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, saat pagi hari ini kita sama-sama minta kepada Roh Kudus agar supaya Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apa firman Tuhan pagi hari ini tentang apa? Buah apel ataukah buah anggur? Buah-buah roh ada 9 di dalam kehidupan kita nanti di rumah. Kalau kita bermain sama teman atau pulang dari gereja, nanti misalnya ada teman tadi firmannya apa? Harus tahu ya tentang buah-buah roh. Kalau enggak apa semua sebutkan aja, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Paling tidak hafal, ini memang harus dihafal ya, karena ini harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, marilah kita berdoa. Setelah kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita semua belajar minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kami dengar tentang buah-buah roh. Tentunya semua yang ada di situ adalah sifat daripada Tuhan Yesus. Kami mohon Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, untuk mengekspresikan buah-buah roh itu. Sehingga buah roh itu nyata dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemampuan kepada anak-anak kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, yang dikasih Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang buah-buah roh. Nah, sekarang kita akan juga memuji Tuhan dengan pujian buah-buah roh seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Kita berdiri lagi, kita memuji Tuhan dengan gerakan lagi. Kita dikasih Tuhan, semua anggota tubuh yang lengkap, kita pergunakan semuanya untuk memuji Tuhan. Mari kita berdiri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu kita harus bisa melakukan buah-buah roh tadi. Sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Kita boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan kumpulkan persembahan kita dengan kita naikkan pujian. Aku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Anak-anak dikasih Tuhan, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bahkan kita telah diberi kesempatan Tuhan untuk memberi persembahan terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Anak-anak akan berdoa, anak-anak duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan firman yang baik buat kami pada pagi ini. Biarlah firman yang kami dengarkan memberikan kekuatan buat kami, untuk kami semakin setia kepadamu. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, baik anak-anak-Mu di jemaat induk Pantan. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan semangat, ketekunan, bahkan juga sukacita. Meskipun saat ini anak-anak beribadah di rumah, bahkan belajar juga mengerjakan tugas di sekolah juga dari rumah. Mereka masing-masing Tuhan, berikan anak-anak Tuhan semangat Tuhan, tak bersyukur. Dan juga berkati kedua orang tuanya selalu mendampingi, berikan ketelatenan, juga ketekunan, bahkan juga kesabaran luar biasa untuk selalu ada bersama anak-anak ini. Terima kasih Bapa, dan di pagi indah ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang mengalami adanya wabah virus corona. Kami memohon Tuhan urapan-Mu, jamahan-Mu buat saudara kami yang saat ini sedang sakit atau terinfeksi virus corona. Kiranya melalui kehadiran-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu memulihkan kondisi mereka Tuhan, hingga lepas hari mereka pulih dan sehat seperti sedia kala, bahkan mereka boleh beraktivitas lagi. Itu semua karena kuasa mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan persembahan telah kami kumpulkan pada pagi ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, hingga persembahan layak Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian Bapa, doa permohonan kami hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita naikkan pujian KASIH. Nanti yang bisa boleh pakai gerakan juga ini ya. Ada gerakannya. Marilah anak-anak, saat pagi hari ini kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.